Berhenti bicara tentang masa lalu. Saatnya menatap masa depan. Bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita jumpa lagi. Anda bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Panjangnya Institut Masa Depan Indonesia. Perkembangan politik di tanah air kita tidak lagi dari bulan ke bulan atau dari minggu ke minggu, tapi sudah mulai dari hari ke hari. Mungkin sebentar lagi akan semakin cepat, sehingga perhitungannya menjadi dari jam ke jam, dari menit ke menit, dari detik ke detik. Sebab genderang perang telah ditabuh nampaknya. Beberapa waktu lalu saya sudah sempat menjelaskannya di sini, yaitu ada diskusi di Batik Kuring, di mana orang mengevaluasi keadaan yang sudah seperti ini, yang kemudian bersama-sama menanyakan what next setelah kita sampai pada kesimpulan yang berat ini, sama seperti yang ditulis majalah Tempo, liputan yang sangat dahsyat, Nawadosa Jokowi. Dan ini konon kabarnya langsung lenyap di pasaran, dicetak ulang oleh Tempo, lenyap lagi. Ada yang memborongnya rupanya, yang takut informasi ini sampai ke masyarakat. Kemudian Tempo dengan kekuatan mentalnya untuk membagi informasi ini, maka dia gratiskan di online-nya. Tapi diskusi yang diliput langsung menjadi siaran langsung oleh media online atau langsung divideokan memang mempersulit orang menjawab what next, untuk bicara lebih tajam, karena menjadi seperti di dalam rumah kaca, terpantau siapa saja yang bicara. Maka ini diskusi di Batik Kuring SCBD itu, Arta Geraha, itu menyadarkan orang bahwa harus ada hajatan diskusi publik yang tidak lagi di ruang-ruang yang mewah, di restoran-restoran dengan CCTV-nya. Tidak bisa. Harus ada yang dilakukan below the line di tempat-tempat yang lebih aman, sehingga pembicaraan bisa lebih ringan dan lebih bebas. Di zaman teknologi ini yang setiap orang membawa HP, pertemuan-pertemuan politik itu jadi seperti berada di dalam rumah kaca yang semuanya terpantau. Dan ini menimbulkan ketakutan baru bagi pelaku perubahan atau orang-orang yang tidak ingin tunduk kepada kekuasaan yang menggigit ini. Silakan Anda ikuti di Tempo ini, silakan cari Nawadosa Jokowi. Setelah itu masih ada pertemuan yang luar biasa dari teman-teman aktivis, ya, jaringan aktivis pro demokrasi angkatan 80-an, para senator, yang diselenggarakan dengan sangat baik di Jakarta juga. Dan ini sama kesimpulannya, bahwa
ya ada 9 rekomendasi yang ditelurkan oleh para senator pro-dem ini. Ya, yang pertama adalah ya, karena keadaan kita sudah sama-sama tahu ya, dari sisi politik, ekonomi dan kehidupan bernegara sudah poranda semuanya, dan orang menginginkan bisa bernapas dalam kehidupan bernegara yang lebih enak, yang lebih damai, yang lebih memungkinkan untuk mencapai kemakmuran. Jadi mereka memberi rekomendasi ada 9. Yang pertama, mendata kejahatan para penyelenggara negara. Yang kedua, menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Ketiga, merevisi undang-undang anti rakyat seperti undang-undang Omnibus Law, undang-undang KPK, undang-undang politik, undang-undang KUHP, undang-undang pers yang mengekang kebebasan pers. Kemudian undang-undang penyiaran, yang saya maksud itu, yang membatasi penyiaran itu. Keempat, mengusulkan undang-undang lembaga kepresidenan untuk memperkuat demokrasi. Karena ini belum ada undang-undangnya, sehingga presiden bertindak semaunya saja, seolah-olah negara ini miliknya dan keluarganya. Kemudian 5, menyusun ulang undang-undang politik. Dan ini yang sudah membuat kita makin lama makin parah keadaannya, sehingga semua oposisi bisa dihancurkan lewat jalan hukum dan lewat tekanan dan iming-iming tentunya. Kemudian yang keenam, menempatkan kepolisian di bawah Kemendagri. Jadi polisi tidak boleh lagi berada di departemen atau di bawah presiden yang Kapolrinya bisa diperintah langsung oleh presiden, tapi dia harus berada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Ini usulan yang tentu untuk pemerintah. Berikut, kemudian yang ketujuh, mengelola SDA secara adil dan berkelanjutan sesuai nilai-nilai Pancasila dan konstitusi. Artinya Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3. Bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Apa yang sudah kita lihat saat ini adalah tidak seperti itu, dan pelanggaran ini harus dihentikan sehingga rakyat bisa punya bagian dari SDA-nya, sumber daya alamnya, 20%, karena zakat tambang itu 20%. Dan Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 ini didasarkan pada konsep zakat di dalam Al-Quran. Di dalam Islam, zakat tambang itu 20%. Sehingga rakyat Indonesia yang sekarang ada yang dan yang bakal lahir memiliki di situ 20% dana dari tambang ini milik rakyat Indonesia yang sekarang ada dan yang bakal lahir. Dari sanalah mesti diatur ya, sehingga biaya pendidikan, biaya kesehatan, bahkan listrik dan air rakyat Indonesia ini bisa gratis. Sekarang tidak bisa gratis karena 100% boleh dimiliki oleh investor. Kita diatur oleh lembaga-lembaga superkuasa untuk menelurkan undang-undang anti rakyat macam itu. Undang-undang Minerba ini harus diamandemen atau diganti supaya rakyat ini bisa makmur. Indonesia harusnya bisa memiliki, pemerintah ini bisa memiliki 60% dari tambang. Kalau kita mengatur berdasarkan Undang-Undang Dasar 45, karena yang bisa dibagi ada yang 80% itu. Bisa 40-40, 50-30, 60-20, atau berapapun yang disepakati. Sehingga bagian bangsa ini menjadi sangat besar, menjadi bisa makmur dengan itu.
Kemudian yang ke-8, menata ulang tata ruang nasional untuk keseimbangan distribusi nasional. Tidak bisa rakyat di sekitar tambang itu yang harusnya memiliki keuntungan lebih besar, yang harusnya hidupnya menjadi lebih makmur, diusir dari daerah-daerah tambang itu. Tidak bisa. Kemudian yang ke-9, menanamkan pendidikan lingkungan sejak dini di semua bidang kehidupan. Inilah yang ditelurkan dalam rembuk kebangsaan jaringan aktivis pro demokrasi beberapa waktu lalu. Dan ini menunjukkan bahwa ada perlawanan yang luar biasa saat ini yang tidak bisa membiarkan lagi pemerintah berlaku seenaknya dan memberikan kekayaan-kekayaan alam dan daerah-daerah strategis ini lewat undang-undang Omnibus Law, Cipta Kerja misalnya, yang menjadikan daerah-daerah tambang, daerah-daerah strategis menjadi kawasan ekonomi khusus atau dengan cap proyek strategis nasional, dan itu diserahkan pada investor dan penduduk setempat boleh diusir dari sana seperti zaman company dengan menggunakan aparat seperti yang terjadi di Rempang, terjadi di Tanjung Pasir, Banten, terjadi di Seruyan, Papua, Wadas, Jateng, Kendeng, dan lain sebagainya. Ini tidak boleh lagi seperti ini dalam mengurus negara. Maka sekarang perlawanan ini tidak bisa lagi pelang dan asal-asalan. Kemudian kemarin lanjutan dari semua itu ya, beberapa 2 hari yang lalu alumni UI telah membuat posko penyelamatan NKRI di Salemba 4, kampus yang bersejarah ini. Dan ini juga membuka pengaduan tentang apa-apa yang telah dirusak, pelaku-pelakunya dan lain sebagainya yang harus segera dihentikan. Dan baru kemarin saja petisi 100 bersama alumni perguruan tinggi seluruh Indonesia dan alumni UI telah membuat pertemuan yang sangat genial di Gedung Juang 1945, di mana mendalurkan 5 yang disebut, mungkin bisa kita sebut ini adalah rekomendasi, 5 rekomendasi yang dahsyat. Tapi kita akan lanjutkan pada siaran berikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.